Cerita ke-13, keutamaan keteguhan hati. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, sekelompok pasukan Romawi menawan beberapa prajurit Islam. Di antara mereka ada seorang yang gagah berani dan kuat perang, menggetarkan pasukan musuh sehingga membuat pemimpin Romawi kala itu merasa perlu bertemu langsung dengannya. Sang prajurit pun dipanggil menghadap raja. Sewaktu dia mendekati sang raja, ternyata di hadapannya ada susunan kayu yang diletakkan melintang dengan tujuan siapa saja yang menghadap raja, dia harus menunduk seperti orang yang rukuk dalam solat. Melihat kenyataan tersebut, sang pahlawan berkata, "Sesungguhnya aku merasa malu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau aku harus membungkuk saat menghadap orang kafir." Raja lalu memerintahkan untuk mengangkat portal tersebut dan prajurit itu pun masuk ke singgasananya. Entah apa yang membuat raja kagum kepadanya sehingga raja berbicara panjang lebar dengannya. Sampai di akhir pembicaraan, raja berkata, "Masuklah dalam agama kami. Aku akan memasangkan cincinku di tanganmu dan sebagian wilayah Romawi ini akan aku serahkan kepadamu untuk kamu perintah sesuka hatimu." Hamba Allah itu pun menjawab sambil bertanya, "Berapa luas kerajaan Romawi ini di seluruh dunia?" Jawab raja, "Sepertiga atau seperempat dunia." Dia berkata kembali, "Jika dunia ini dan seluruh isinya dipenuhi emas dan permata, kemudian anda serahkan kepadaku sebagai pengganti supaya aku tidak mendengar sehari saja suara azan, maka pastilah aku tolak." Raja bertanya, "Apa itu azan?" Maka dia menjawab, "Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah." Raja berkata kepada pengawalnya, "Tawanan ini sungguh sangat mendalam cintanya kepada Muhammad dalam hatinya. Karena itu tidak mungkin dia dipengaruhi saat ini." Dia pun lalu mentitahkan untuk merebut air dalam kuali yang besar dan berkata, "Jika air ini sudah sangat mendidih, maka campakkanlah laki-laki ini ke dalamnya." Mereka pun melakukannya, dan ketika dia hendak dicampakkan ke dalam kuali tersebut, dia berucap, "Bismillahirrahmanirrahim." Dia masuk dari satu tepi dan keluar dari tepi yang lain dengan selamat tanpa cacat sedikitpun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan ini mengejutkan raja dan pengikutnya. Seolah tidak mau menyerah, dia memerintahkan anak buahnya untuk memasukkannya dalam penjara yang gelap gulita selama 40 hari tanpa makanan dan minuman kecuali daging babi dan khamar. Manakala genap hari yang ke-40, penjara pun dibuka dan alangkah kagetnya raja, semua daging babi dan khamar itu sedikit pun tidak disentuhnya. Dia tidak makan dan minum selama 40 hari, 40 malam. Raja bertanya, "Kenapa kamu tidak makan daging ini? Padahal dalam agamamu dibolehkan jika dalam keadaan darurat." Sang prajurit menjawab, "Jika aku makan, kalian semua akan senang. Padahal aku ingin membuat kalian marah dan jengkel." "Baiklah kalau begitu. Aku akan melepaskanmu dan semua teman-temanmu, tapi kamu harus sujud padaku," cetus sang raja. "Oh tidak, sujud hanya untuk Allah semata," jawabnya. Seolah belum kehabisan akal, raja masih memohon, "Kalau begitu, cium saja tanganku sebagai penggantinya." Dia membalas, "Itu juga tidak boleh kami lakukan, kecuali mencium tangan ayah, pemimpin yang adil atau guru kami." Nyaris putus asa dan tidak mau dipermalukan di hadapan rakyatnya, raja pun akhirnya berkata, "Cium saja dahiku dan pergilah kalian semua." "Baiklah, kali ini aku penuhi permintaanmu, tapi dengan satu syarat," jawabnya. Raja berkata, "Terserah kamu saja." Lalu prajurit sejati itu melapisi dahi raja dengan lengan bajunya. Kemudian dia menciumnya dengan niat bukan mencium dahi raja, tapi lengan bajunya sendiri. Akhirnya raja membebaskan mereka semua tawanan Islam dan khusus untuk sang pemberani tadi. Raja menghadiahkan kepadanya uang dalam jumlah besar dan menitipkan sepucuk surat untuk Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Surat tersebut berbunyi, "Jika laki-laki ini ada di negeri kami dan memeluk agama kami, maka kami semua akan menyembahnya." Umar memanggilnya dan berkata, "Janganlah engkau ambil uang tersebut untuk dirimu sendiri, tapi berbagilah dengan penduduk kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini." Dia pun melaksanakan perintah khalifah yang adil dan bijaksana ini. Wallahu a'lam.